Hai, assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini saya mau beberes halaman. Kebetulan ada beberapa pendatang baru yang saya dapat dari rumah ibu saya. Nih, diantaranya ada ini. Ini ada black sente. Jadi sente hitam. Yang udah nonton video saya yang sebelumnya pasti tahu. Kalau di rumah ibu saya tuh ada induknya yang super gede. Nah, ini saya ambil anakannya, terus saya simpen di sini. Terus ini juga ada sirih gading jumbo. Tuh. Ini daunnya super gede banget. Tuh, ukurannya gede banget dan ini dia masih masa adaptasi. Jadi hari ini tuh saya niatnya mau repotting 2 tanaman gantung ini. Ini saya baru beli. Kemarin saya pergi ke nursery sama ibuku, terus saya nemu ini. Ini adalah Scindapsus. Tuh, tapi ini Scindapsusnya udah cukup rimbun. Jadi ini mau saya repotting karena ini saya kurang suka sama tampilan potnya. Tuh, cakep banget ya. Motifnya itu elegan banget gitu. Terus ini daunnya juga agak tebal. Nah, lalu yang kedua ini tanaman gantungnya. Saya juga beli ini. Ini adalah ivy yang variegata. Tuh, dia belum terlalu rimbun, tapi karena harganya masih sangat ramah di kantong, jadi saya beli. Ini juga nanti mau saya repotting karena tampilan potnya saya kurang suka. Tuh, ini juga daunnya tebal. Lalu ini saya juga ada ini dikasih sama ibuku. Ini ada sirih gading yang variegata. Kebetulan saya belum punya. Sama ini ada baby Scindapsus, tapi motifnya beda sama yang tadi ya. Ini juga nanti mau saya pindahin ke pot yang baru. Di sini saya mau manfaatin pot yang ada. Ini mau saya bolongin dulu pakai kompor. Nah, ini setelah potnya saya lubangi pakai obeng yang udah saya panasin di kompor. Selanjutnya ini tinggal kita masukin kawat lunak. Tuh, di sini saya bikin lubangnya di setiap pot itu ada 4. Jadi supaya stabil ngegantungnya. Ini pakai kawat lunak ya. Jadi udah deh, tinggal digantungin aja. Tuh. Jadi pot gantung. Ini untuk Scindapsusnya, ini juga udah saya gantungin. Sama caranya seperti yang tadi, kita pasangin kawat lunak juga, bikin 4 sisi supaya stabil. Terus ini yang sirih marble, ini juga saya bikin 4 sisi pakai kawat lunak. Ini saya gantung di batang pohon. Tuh, jadi dia ngegantung di sini. Cantik ya. Nah, selanjutnya si Scindapsus ini akan saya ambil beberapa daun untuk diperbanyak. Nih, seperti di sini saya udah punya contoh. Ini adalah Scindapsus yang sudah saya perbanyak di pot dan alhamdulillah sudah mulai keluar daun baru. Nih. Ini namanya Scindapsus lucens kalau nggak salah. Ini saya beli beberapa bulan yang lalu, terus saya perbanyak di pot dan dia sudah mulai keluar daun baru. Ini cakep banget sih bentuknya. Dia warnanya itu agak silvery gitu, keabu-abuan. Saya suka banget, makanya saya perbanyak nih. Ada beberapa pot. Dan untuk Scindapsus, dia itu ditanam menjuntai seperti ini, cakep. Dan dipakein turus juga cakep. Saya punya contoh yang udah saya pakein turus.
Nih ya, saya ada contoh yang saya pakein Turus Skindapsus lucennya. Tapi ini kayaknya belum terlalu rimbun. Nih. Tuh, cakep kan? Ini juga udah mulai keluar daun baru tuh. Ini jadi nanti akar angin kok jadi akar angan. Jadi nanti ini akar anginnya kan nempel nih di Turus seperti ini. Nah, ini nanti jadinya bakalan cantik banget. Ngerimbun di Turusnya. Jadi terserah sahabat nih, lebih suka pakai Turus atau dibiarkan menjuntai. Kelebihannya kalau pakai Turus nanti ukuran daunnya akan lebih lebar-lebar biasanya, tapi kalau menjuntai biasanya ukuran daunnya akan lebih kecil. Tuh, cakep ya. Ini simpen lagi di tempatnya. Ini saya mau gunting nih yang udah keluar akar-akar angin seperti ini. Dan karena saya belum nyiapin media tanam seperti ini kan saya pakai media tanam ya, steknya. Karena hari ini saya belum siapin media tanamnya, jadi hari ini Skindapsusnya mau saya rendam air dulu aja. Nanti kalau udah keluar akar aktif baru saya pindahin ke media tanam. Ini kita tinggal pilih yang udah keluar akar angin ya. Ini saya potongin dulu. Nih, ini kan akar angin ya. Berarti kita tinggal potong aja nih di atasnya sini. Nah ya, ini saya udah dapat 4 cuttingan yang akan kita pakai untuk perbanyak. Gini nih, enaknya kalau adopsi tanaman udah dalam kondisi rimbun, kita bisa langsung propagasi atau perbanyak tanamannya supaya kita punya cadangan gitu. Nih ya, ini kita rendam aja di air bersih nih. Pastiin aja bagian akar anginnya harus kerendam di air gitu. Dan kalau lagi ngerendam seperti ini, sahabat jangan simpen di dalam ruangan yang gelap karena nanti berakarnya akan jadi lama banget. Jadi sebaiknya disimpan di tempat yang teduh tapi terang. Kebetulan halaman saya kan pakai atap ya. Jadi di sini tuh terang tapi tetap teduh. Biasanya kalau saya ngerendam kayak gini, ini bakalan cepet banget berakarnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikinin video update-nya ketika akarnya sudah numbuh banyak ya. Biar nanti kita bisa sama-sama belajar gimana cara mindahinnya kalau sudah keluar akar banyak. Nah, ini pastiin akarnya kerendam semua. Udah repotting Skindapsus dan udah memperbanyak Skindapsus. Selanjutnya ini saya mau nunjukin tanaman lili Paris. Ini murah banget kalau sahabat searching di marketplace. Ini keywordnya lili Paris mini, yang mini. Ini saya tanam di pot gerabah. Tadinya hanya 3 rumpun, sekarang sepertinya rumpunnya udah banyak. Tuh. Ini gampang banget numbuhnya, ini juga gampang banget perawatannya, harganya juga murah, tapi jangan disepelein karena ternyata cakep loh. Nih, cantik banget kan? Tuh, saya aja ini rencana kalau ini udah banyak akan saya pecah-pecah lagi karena ternyata sebagus itu. Tuh, cakep kan? Ada putih-putihnya. Nah, buat sahabat yang bingung cara ngebedain lili Paris sama spider plant, kalau lili Paris biasanya dia punya umbi-umbi seperti ini nih. Nah, ini biasanya lili Paris. Kalau spider plant biasanya dia punya anakan kan, menjuntai-juntai gitu. Anakannya kecil-kecil. Kalau lili Paris dia nggak punya gitu. Nih, ini dia saya simpen di rak bagian atas. Jadi dia kena sinar matahari, tapi nggak sepanjang hari. Tapi sejauh ini dia masih oke, kena sinar matahari beberapa jam. Terus di sini saya punya Syngonium Maria. Ini Syngoniumnya emang sengaja saya simpen di bagian atas, dan ternyata dia kalau terkena sinar matahari yang cukup terang, itu tunas-tunas barunya Syngonium Maria. Saya jadi belibet nih ngomongnya. Jadi nanti si tunasnya si Syngonium Maria
itu warnanya akan jadi lebih menor, jadi warna pink kecoklatan gitu. Cakep deh tuh. Ini juga Syngonium Maria, harganya masih murah. Jadi buat sahabat yang belum punya Syngonium Maria bisa coba adopsi dari sekarang karena harganya nggak mahal. Lalu di bagian atas sini saya punya Tradescantia Nanook. Tuh, tapi ini tumbuhnya nggak terlalu bagus tuh. Dia kebelit pohon bunga telang lagi. Nih ya, hari ini kita mau rawat sekalian ya. Nah, jadi ini dia si Tradescantia Nanook. Ini tadinya tuh saya coba-coba ya, saya simpen di atas. Harapan saya tuh dia kalau kena lebih banyak cahaya, siapa tahu tumbuhnya bagus, tapi ternyata malah banyak daun-daun keringnya tuh. Berarti dia kayaknya nggak kuat di panasan ya. Jadi ini kita simpen di tempat adem aja kali ya. Di bawah sini nih adem nih, barengan sama para Anthurium. Ini Anthurium tarantulanya udah mulai keluar daun baru lagi nih setelah saya pangkas. Tuh, ini daunnya malah udah 3 nih. Tuh, padahal tadinya saya beli tuh cuma 1 daun. Nah, jadi ini kembali lagi ke Trades. Ini si Tradesnya yang udah panjang, kayaknya kita potong aja kali ya. Kita potong terus kita tancepin lagi. Terus kita ilangin daun-daun keringnya. Kita simpen tempat adem. Terus karena ini kayaknya dia agak stres, ini kita siram B1, air B1. Jadi dulunya ini tuh si Trades yang di bagian sini tuh saya potong, terus saya tancap di sini dan ternyata dia berhasil tumbuh. Jadi hari ini juga saya mau potong batang yang ini karena kebetulan dia juga sudah keluar tunas baru di sini. Jadi ini kita potong aja untuk ditancap lagi supaya pohonnya lebih cepat rimbun. Tinggal dipotong aja. Terus kita tancap deh. Nah, si Trades ini cocok banget buat sahabat yang suka tanaman bernuansa pink. Ini dia warnanya pink keunguan gitu. Cantik banget deh. Dah, kalau udah, selanjutnya kita tinggal siram pakai air B1. Mudah-mudahan nanti setelah dipindah ke tempat yang lebih adem, nanti tumbuhnya bisa lebih bagus. Nanti kalau sudah tumbuh lebih bagus akan saya update perkembangannya di video berikutnya. Mungkin untuk vlog kali ini cukup sekian dulu sahabat. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Happy gardening. Tetap semangat berkebunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.